Baik, di video kali ini kita coba untuk jelaskan apa itu website. Jadi gampangannya begini ya. Jadi website itu seperti rumah tapi di internet. Jadi ketika kalian ingin menemukan sebuah informasi eh, atau membeli barang atau hanya bersenang-senang, kamu bisa pergi ke sebuah website. Jadi bisa dibayangkan sebuah rumah itu kan ada pintu, kemudian juga ada jendela atau ada berbagai ruang-ruangan di situ kan. Jadi di website itu bisa diilustrasikan pintu dan jendela itu adalah sebuah tombol atau sebuah tautan yang bisa kalian klik untuk masuk ke dalam ruangan atau pindah ke halaman lain. Jadi di dalamnya ada banyak hal yang menarik seperti teks, informasi gitu ya, atau konten multimedia, bisa audio, atau bisa video, bisa gambar, dan sebagainya. Dan juga mungkin ada sebuah permainan seperti itu ya, berisi artikel, toko online, hingga permainan. Jadi, ketika kalian menjelajahi internet, kamu akan menemukan banyak rumah-rumah ya, seperti yang disebut website tadi. Nah, berikutnya manfaat website itu apa? Otomatis kan tadi karena bersifat online, jadi otomatis bisa dijadikan media promosi 24 jam ya, dan juga bisa berbagi informasi 24 jam. Ya, orang-orang bisa mengakses selama 24 jam. Nah, berikutnya bisa juga untuk membangun personal branding. Mungkin ada beberapa orang yang membutuhkan website pribadi gitu ya untuk memperlihatkan personal brandingnya. Kalau untuk perusahaan otomatis membutuhkan profil perusahaan ya, untuk apa ya? Untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan. Berikutnya juga bisa kita buka toko online ya, menjual barang, jasa dan sebagainya sehingga kita bisa menghasilkan uang gitu. Nah, untuk yayasan mungkin atau untuk eh, foundation gitu, untuk crowdfunding kita bisa menggalang dana sosial dan sebagainya. Berikutnya jenis-jenis website ya. Ada banyak ya. Ada website perusahaan, ada blog, ada e-commerce, toko online, ada portal berita, kemudian juga ada portofolio, pendidikan atau sekolah, e-learning ya seperti ini ya, masukkelas.com ini termasuk jenis website e-learning. Kemudian juga ada situs pemerintahan, situs layanan lah ya begitu. Ada juga jenis website crowdfunding gitu ya, yang kayak ada di situ bisa sedekah online gitu ya, atau wakaf online dan sebagainya. Nah, berikutnya kita coba untuk memahami basic dari website itu sendiri. Ada dua istilah yang cukup harus dipahami gitu ya. Ada domain, ada hosting. Berikutnya kita akan bahas tentang domain dan juga hosting. Nah, di sini ada 3 part. Yang pertama protokol, kemudian namanya, kemudian extension. Nah, domain.com ini dikatakan sebagai domain name atau nama domain. Nah, kita bahas satu-satu ya supaya kita lebih paham. Jadi begini, HTTPS itu sebagai keamanan ya. Ini adalah aturan yang digunakan untuk mengirimkan data melalui internet dengan aman. Jadi gampangannya kayak kalau misalkan internet itu kan seperti kota besar gitu ya. Nah, di situ kan ada banyak rumah. Rumah itu kita ibaratkan website. Nah, tiap rumah itu kan pasti memiliki alamat. Ya, supaya orang-orang itu gampang menemukan rumahnya atau webnya begitu. Nah, HTTPS ini tuh kayak sebuah peraturan keamanan yang ada di jalan. Ketika kamu berjalan di jalan raya, kamu harus mengikuti peraturan supaya aman. Nah, HTTPS itu singkatan dari Hypertext
transfer, protokol secure. Nah, HTTPS itu aturan keamanan saat kamu mengunjungi sebuah situs web. Itu lebih aman daripada sekedar HTTP. Nah, berikutnya ada domain. Ini sebuah alamat rumah, atau kalau misalkan kita ibaratin sebuah kota ya, alamat rumah di kota. Kalau misalkan di dunia internet berarti alamat web di cloud gitu ya. Saat kamu ingin mengunjungi sebuah situs web, kamu harus masukkan alamat. Contoh misalkan yang sangat familiar, google.com gitu ya. Google.com itu adalah alamat situs web. Kemudian ada extension. Nah, extension ini seperti jenis tempat di mana rumah itu berada. Misalkan .com ya. .com ini bisa diartikan sebagai situs web yang berhubungan dengan bisnis, komersial begitu. Ada banyak ya extension itu. .net, kemudian ada .info, .biz, .org untuk organisasi, .eu ini untuk Eropa ya, dan sebagainya. Berikutnya, nah, ada yang namanya subdomain. Nah, subdomain ini menginduk kepada domain utama. Tingkat jelasnya begitu ya. Nah, berikutnya kita akan bahas hosting. Kalau misalkan tadi kita ibaratin rumah itu memiliki alamat itu adalah sebuah domain. Nah, hosting itu seperti bisa diilustrasikan sebagai lahannya. Hosting adalah tempat menyimpan, tempat untuk meletakkan file website. Kalau misalkan diibaratin kota, tanah itu ya diisi apa? Diisi rumah gitu ya. Ilustrasi saja. Jadi website itu sebuah bangunan atau sebuah rumah atau sebuah halaman yang nanti orang itu berkunjung ke dalamnya. Nah, hosting itu diibaratin adalah lahannya atau penyimpanannya. Semakin besar penyimpanannya, otomatis juga makin besar juga tampung daya daripada halaman rumah itu atau rumah itu. Nah, tadi sedikit disinggung ya tentang security. SSL sebagai keamanan, sebagai pelindung gitu ya.